Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel saya Goes Wise. Semoga teman-teman selalu sehat dan banyak rezeki. Roy Suryo kali ini selalu bikin banyak orang kebingungan. Yang dari awal sampai hari ini Roy Suryo yakin 99,99% ijazah Pak Jokowi palsu, dan dia lewat pengacaranya Abdul Ghafur Sangaji, dia menemukan dari daftar barang bukti, menemukan atau sudah melihat 7 ijazah pembanding. Dari 7 ijazah pembanding ini menurut mereka banyak kejanggalan-kejanggalan. Salah satunya adalah ijazah pembanding atas nama Mulyono. Mereka menganggap ini janggal karena selama ini yang dikatakan Mulyono ya Joko Widodo itu. Apakah ada 2 Mulyono? Katanya seperti itu. Padahal Mulyono ini sudah pernah dibahas, dikatakan bahwa Mulyono ini calo bis di Terminal Tirtonadi di Solo, tapi ternyata salah. Mulyono ini temannya Pak Jokowi waktu di kuliah ini, dia kerja di luar Jawa. Ya. Nah, ini lucunya di sini ada kontraproduktif. Roy Suryo yakin 99,99% ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kemudian banyak sekali, dia katanya banyak sekali bukti-bukti yang dia pegang, bahwa bukti yang menandakan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Tapi anehnya, satu, dia mengulur-ulur waktu dengan mengajukan pra-peradilan. Yang kemudian yang kedua, dia mengeluarkan statement. Roy Suryo mengeluarkan statement mengajukan permintaan, bukan permohonan, permintaan kasus ini stop. Ini sangat lucu, sangat kontraproduktif. Nah, sedangkan di persidangan pra-peradilannya Roy Suryo kemarin, hakim sempat marah karena ada perdebatan antara saksi ahlinya Roy Suryo dengan jaksa penuntut umum. Nah, di lain hal, seorang Ibu Megawati, mantan presiden kelima, di saat diundang mengikuti upacara kenegaraan tidak hadir, tapi dia tanggal 17 mengadakan upacara sendiri dan menyampaikan hal yang bikin kita ketawa. Dia menganggap bahwa dia paling hebat berpidatonya. Kalau ada lomba pidato, dia akan jadi juara. Dan dia juga mengatakan kalau negara ini, daerah dari Indonesia ini, ada yang mau ngambil, kita harus bersatu padu, tetap namanya Indonesia. Makanya jangan sampai daerah di Indonesia lepas. Padahal dulu waktu Megawati jadi presiden seperti apa? Nah, ada beberapa wilayah pulau yang lepas dan nggak ada tindak lanjut, tidak ada tindakan dari Megawati. Nggak usah lama-lama, kita ikuti videonya terlebih dahulu. Saya ingin membuka sedikit siapa saja pemilik ijazah pembanding. Ya. Ini berdasarkan tadi saya teliti dari daftar barang bukti yang dihadirkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dan kemudian adalah jaksa penuntut umum. Ya. Ada cek lagi ya. Saya baru mendapatkan 7 ijazah pembanding. Ya. Nanti silakan dikomentari oleh Mas Roy ya. Yang pertama adalah Mustoha. Kemudian yang kedua Hardanto. Kemudian yang ketiga Evi Julia Setiawan. Keempat Fronojiwo. Kelima ada nama seseorang, namanya Mulyono. Nah, ini Mulyono siapa? Kita belum tahu karena ijazahnya belum kita lihat. Dan ini jadi pertanyaan, apakah Mulyono yang ini ataukah Mulyono yang lain? Ataukah jangan-jangan ada 2 Mulyono? Kemudian yang keenam Bambang Jaka Wibawa, yang ketujuh Johan Utama Perbasari, ya. Dan kemudian masih ada yang lain, nanti kami update lagi kalau ada permohonan pra peradilan yang lain. Dan kami pastikan bahwa
rangkaian sidang permohonan pra-peradilan ini masih berlangsung untuk permohonan pra-peradilan kelima. Terkait dengan apa belum bisa kami sampaikan karena permintaan ya, bukan lagi permohonan tapi sebenarnya penegasan permintaan untuk kasus ini di stop itu adalah karena ini sebenarnya adalah hal yang harus dilakukan oleh hukum di Indonesia. Masalah keadilan. Jangan seolah-olah tidak ada saya di sini. Ya, nggak usah bertengkar di sini, ngapain? Ada hakimnya. Sidang pra-peradilan keempat Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sempat diwarnai perdebatan antara ahli hukum Roy Suryo, Didit Wijayanto, dan pihak turut termohon yakni Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Perdebatan terjadi ketika Didit memberikan keterangan dalam persidangan dan ditanya mengenai keadilan pelapor dalam proses pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Pihak Roy Suryo termasuk kuasa hukum mengajukan protes kepada pihak turut termohon karena kerap menyela keterangan Didit. Perdebatan pun usai setelah Hakim Tunggal I Ketut Darmawan memukul palu persidangan untuk menenangkan suasana. Ayo kita sekarang profesional, jangan semuanya teriak-teriak aja, propit segala. Lah ini hak orang gitu loh, ya. Jadi jangan lagi, itu perdebatannya tadi. Saya udah jelaskan tapi masih dipertanyakan. Nah makanya hakimnya akhirnya bilang, ya saudara nggak denger, sudah dijawab gitu loh. Ya. Sidang kali ini beragendakan pembuktian dan pemeriksaan ahli terkait pencekalan Roy Suryo oleh Polda Metro Jaya. Sidang digelar pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat, mengagendakan pembacaan duplik dari pihak termohon dan turut termohon. Dalam sidang kali ini, pihak Roy Suryo menyoroti sejumlah hal, termasuk surat dimulainya penyidikan atau SPDP yang tidak pernah diberitahukan kepada Roy Suryo. Hal itu disebut sebagai bentuk pelanggaran hukum. Hal lain yang dipersoalkan adalah pencekalan terhadap Roy Suryo. Kuasa hukum menilai ketidakjelasan masa pencekalan merugikan kliennya. Ya, ini luar biasa. Karena saya merasa betul, satu, tidak mendapatkan tembusan atau tidak mendapatkan salinan dari surat SPD. Bayangkan sebuah negara seperti Iran tidak bisa dikalahkan oleh namanya Amerika. Sampai hari ini saya kalau melihat luar biasa. Kita mestinya seperti itu. Kalau akan mulai ada orang yang mengambil namanya daerah kita, apakah kita akan biarkan saja? Kita ini harusnya bersatu padu, tetap menjadi yang namanya Indonesia bisa abadi, saudara-saudara. Mana ada orang yang bisa berpidato seperti saya? Kalau perlombaan pidato, saya pasti selalu menang, saudara-saudara. Tapi karena apa? Karena ini dari hati nurani yang paling dalam, saudara-saudara. Bukan hanya melihat teks ini saja. Camkan itu, saudara-saudara. Nah, jelas Roy Suryo mengatakan, ya, mengajukan permintaan kasus itu di stop. Sangat lucu. Di satu sisi dia yakin 99,99% palsu. Kemudian yang kedua, dia mengatakan banyak bukti yang dia kantongi, yang dia pegang. Yang ketiga, dia nggak mau beralih sidang masuk ke pokok perkara. Nah, ini aneh. Jadi itulah Roy Suryo dan kawan-kawan selalu kontraproduktif. Ya. Nah, seharusnya ini negara juga kurang tegas. Ya, dalam hal ini aparat hukum. Seharusnya ini menjadi kegaduhan yang berkepanjangan. Seharusnya negara ini tegas, cepat dilaksanakan proses pengadilan, proses hukum dimasuk ke pengadilan perkara, biar jelas, biar ada keputusan inkrah yang akhirnya menjadikan masyarakat tahu yang sebetulnya seperti apa, biar kegaduhan ini selesai. Ya. Nah, di lain hal, di persidangan pra-peradilannya, hakim sempat marah, mengetuk palunya keras-keras, ya, karena
tidak dianggap ada hakim. Jadi antara saksi ahlinya Roy Suryo dan jaksa penuntut umum ini saling berdebat sendiri, ya, tidak menganggap adanya hakim, makanya hakimnya marah. Di luar hal itu semuanya, seorang Megawati di upacara 17 Agustus yang diadakan oleh PDIP, dia sempat berpidato yang kurang lebihnya, kalau akan mulai ada orang yang mengambil namanya daerah kita, apakah kita akan biarkan saja? Nah, kita yakini harusnya bersatu padu, tetap yang namanya Indonesia yang abadi. Artinya dia mau mengatakan kalau ada yang mau mengambil wilayah kita, wilayah Indonesia, kita harus bergerak bersatu mempertahankan. Tapi sayangnya kalimat itu nggak terucap karena mungkin dia ingat waktu waktu Megawati jadi presiden, ada beberapa pulau yang lepas dan Megawati nggak melakukan apa-apa. Sampai sekarang pulau itu lepas, ya. Mungkin dia nggak memperjelas itu karena dia ingat itu, dan dia mengklaim bahwa dia adalah orang yang pandai berpidato. Kalau ada lomba pidato dia akan selalu juara. Ya, di depan PDIP mana ada yang berani dengan Megawati. Dan itu kesalahan dari kader-kader PDIP. Kalau Megawati berpidato, nggak ada yang berani mengkritisi, nggak ada yang berani mengarahkan. Pokoknya apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan Megawati selalu benar. Itu kesalahannya. Baik, bagaimana kelanjutannya kasus pra peradilannya Roy Suryo, Tifa, dan bagaimana juga kasus persidangan pokok perkaranya, biar lebih cepat mengetahui perkembangannya, ikuti terus GWS. Wassalam.